Sekarang perhatikan, ini ada kitab Tarikh Hadramaut. Di sini menyebut, coba perhatikan di catatan kaki nomor 3. Huwa Syekhus Saraf Muhammad bin Ja'far Al-Ubaidili. Wa huwa min ahlil qarnil khamis. Walahu, dan Al-Ubaidili itu punya kitab. Samahu, yang dia menamai kepada kitab itu Al-Intisaru li Bani Fatimata Al-Abrari. Kemudian fa'amila Syekhuna Abul Hasan Muhammad bin Muhammad. Maka mengaranglah, ya. Amila itu kalau ulama yang menulis, ya. Kerja kalau kita kan. Maka menulislah guru kami Abul Hasan Muhammad bin Muhammad, yaitu Syekh Al-Ubaidili itu, ya. Rahimahullahu kitaban, sebuah kitab, ra'aituhu bi khattihi, yang saya melihatnya ditulis sendiri, ya. Jadi saya melihat kitab itu dengan tulisannya beliau, ya. Wa sammahu, dan beliau menamai kitab itu bil intisari li Bani Fatimah Al-Abrari, yaitu dengan nama Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar. Nah, jadi begitu. Ini tidak bisa diragukan. Ini terbukti secara sejarah bahwa memang Al-Ubaidili itu punya kitab itu, walaupun kamu tidak temukan cetakannya. Walaupun kamu tidak bisa lihat kitabnya di internet atau di mana, tidak bisa dibeli karena mungkin tidak dicetak. Bahkan ucapannya Al-Umri itu ra'aitu bi khattihi, memang saya melihat langsung, berarti memang belum dicetak pada waktu itu. Kalau sekarang pun tidak ada, ya memang belum dicetak. Atau misalnya kita bertanya kepada Murtado Az-Zabidi. Murtado Az-Zabidi mengatakan bahwasanya wa qala Syekhus Saraf Al-Ubaidili. Ini sudah sering saya bicarakan. Ini clue-nya kalau mau melawan dari jalur perkitabannya. Enggak usah kita bicara DNA dulu, bicara perkitabannya dulu. Kata Al-Murtado Az-Zabidi itu, Al-Ubaidili memang sudah menyebut juga bahwa Ahmad Al-Muhajir itu hijrah wa ma'ahu waladuhu Abdullah, bersama anaknya yang bernama Abdullah. Nah, pertanyaannya di mana Al-Ubaidili menyebut ada putra Ahmad bernama Abdullah, sementara dalam kitabnya Tahdhibul Ansab Al-Ubaidili cuma menyebut satu putra dari Ahmad, yaitu yang bernama Muhammad. Itu cari. Memang Al-Murtado Az-Zabidi nggak menyebut nama kitabnya, tapi dalam takliknya kitab Tarikh Madinati Hadramaut atau Tarikh Hadramaut, ya. Di situ disebut dalam kitabnya, yaitu kitab Al-Intisar di Bani Fatimah Al-Abrar. Apakah kitab Al-Intisar di Bani Fatimah Al-Abrar itu ada? Ada. Karena murid langsungnya Al-Ubaidili, yaitu Al-Umari, itu mengatakan ra'aitu bi khattihi, ya. Saya melihat langsung dengan tulisan tangannya Al-Ubaidili. Jadi memang pernah menulis kitab itu. Dan di kitab itu, kata Tarikh Tarikh Hadramaut, Al-Ubaidili menyebut nama Abdullah sebagai putra Ahmad. Artinya kan sudah menggeser kesimpulan bahwa putra Ahmad cuma 3. Kenapa? Karena ketika Ar-Razi itu dalam As-Sadir Al-Mubarakah menyebut 3, tidak ada yang namanya Abdullah. Lalu ternyata ulama yang sebelumnya, yaitu Al-Ubaidili, menyebut ada putranya bernama Abdullah. Bahkan ulama juga yang setelahnya Al-Ubaidili, tapi juga sebelum Ar-Razi, yaitu Ibnu Samurah, juga menyebut ada putra Ahmad bernama Abdullah. Cuma Ibnu Samurah dan juga Al-Ubaidili ini belum bisa ditemukan di mana kitabnya. Cari, itu saja. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja. Ini konten saya 6 atau 5 bulan yang lalu. Saya sudah menjelaskan bahwasanya ada kemungkinan Al-Ubaidili itu menyebut nama Abdullah sebagai putra Ahmad. Artinya putra Ahmad bukan hanya 3. Dari mana kemungkinan itu? Dari laporan kitab Tarikh Madinati Hadramaut, bahwasanya Al-Ubaidili dalam kitabnya Al-Intisar li Bani Fatimah Al-Abrar, di situ ada Al-Ubaidili menyebut bahwasanya Ahmad bersama putranya Abdullah hijrah. Hanya saja sepanjang Gus Rumail meneliti, ternyata tidak ada pengakuan beliau menemukan kitab ini. Justru Gus Rumail menemukan kitab yang lain, yaitu kitab Al-Hawi, di mana ketika Gus Rumail pertama kali menyebutkan ada kitab Al-Hawi, lalu oleh Gus Jazuli atau Sayyid Muhsin diprediksi atau diperkirakan itu Al-Hawinya yang karya Abul Ghanaim. Padahal saya sudah bilang bukan itu. Gus Rumail itu maksudnya adalah Al-Hawi yang karya Al-Ubaidili. Apakah kitab itu ada? Disinilah Gus Rumail itu semacam memberikan satu sensasi. Buktikan kalau saya salah. Kiai Haji Imaduddin tidak akan pernah menemukan kitab itu disebut di dalam kitab apa? Misalnya di dalam kitab Tabaqatun Nasabin dan juga dalam kitab Fihris Makhtutot. Memang iya. Kita obok-obok kitab Makhtutot Fihris itu tidak ketemu nama kitab Al-Hawi yang karya Al-Ubaidili. Dicari juga dalam kitab Tabaqatun Nasabin, ketika menulis nama Al-Ubaidili tidak disebut ada di situ kitab Al-Hawi. Tapi Gus Rumail memberikan clue bahwa kitab itu disebut oleh Ibnu Inabah. Ini saya temukan.
Di sini ada ternyata dalam kitabnya Ibnu Inabah, tetapi ini di halaman terakhir Pak ya. Di bab kaidah nasab. Ini kalau tidak salah di versi cetakan ini halaman 3 sebelum terakhir. Jadi kalau tidak hatam membaca kitab ini ya nggak ketemu. Nggak akan tahu kalau ada kitab Al-Hawi. Di sini jelas Ibnu Inabah itu menyebut qala Abu Ja'far An-Nassabah Al-Ubaidili fi kitabihi Al-Musamma Al-Hawi. Nah, jadi Gus Romel tidak bohong ketika mengatakan menemukan kitab Al-Hawi karya Al-Ubaidili. Pertanyaannya, apakah dalam Al-Hawi ini disebut Ubaidillah? Ya kita tunggu. Kalau tidak disebut, ngapain Gus Romel ini bicara Al-Hawi sementara sedang dalam rangka mencari pencatatan nama Abdullah. Satu hal saja yang bisa dipastikan di sini bahwasanya Al-Ubaidili punya kitab berjudul Al-Hawi itu bukan omong kosong, bukan mengarang-arang. Kemudian Al-Hawi tidak bisa diakses kecuali kamu datang ke tempat tertentu, itu juga tidak ngarang-ngarang. Karena sampai bego pun kamu cari di internet, nggak akan ketemu nama kitab Al-Hawi yang karya Al-Ubaidili. Ketika kamu cari Al-Hawi, nanti ketemunya Al-Musyajjar Al-Hawi karya Abul Ghanaim. Begitu Pak ceritanya ya. Jadi Gus Romel ini pelan-pelan ingin meyakinkan bahwa dia itu tidak omong kosong, bahwa langkahnya itu bukan PHP, bukan sunggokong nyari kitab nggak ketemu, bukan. Tetapi saya sudah nangkap sejak awal Gus Romel ini mau nulis buku, dia yang meneliti, jadi dia yang punya hak menentukan kapan hasilnya itu dirilis. Ya, kalau misalnya belum, ya tidak apa-apa, urusan dia. Kalau orang yang meragukan terus tidak percaya, ya silahkan. Toh kebenaran itu bukan masalah kita percaya atau tidak percaya, tapi apa-apa yang bisa dibuktikan. Kalau nanti bisa dibuktikan ada kitab Al-Hawi itu dan di situ ada nama Abdullah atau Ubaidillah atau apa, ketamparlah muka orang-orang itu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang menarik sebetulnya untuk ditunggu. Sabar kita nunggu ya, sabar. Yang jelas secara ilmiah ini sudah sangat argumentatif. Bukan klaim omong kosong ada kitab Al-Hawi. Itu saja intinya. Sebagaimana saya juga menyatakan bahwa Al-Intisar itu kitabnya ada, walaupun mungkin sekarang sudah tidak ada. Ya itulah bedanya ya. Kalau Gus Romel kan peneliti, jadi tidak hanya membaca kitab tapi memverifikasi isinya. Ada ulama menyebut nama kitab Al-Intisar, ada nggak kitabnya? Ada ulama menyebut kitab Al-Hawi, ada nggak kitabnya? Nah, kan begitu ya. Itu namanya penelitian Pak, bukan kita duduk aja baca-baca di internet. Meneliti apa itu namanya kita ya tukang internet ya, tukang googling namanya, bukan peneliti gitu ya. Semoga ini bisa difahami dan saya senang ternyata kan polanya sudah bisa saya prediksi sejak awal. Kalau hanya bicara masalah kitab, sebetulnya sudah ada clue, ulama-ulama itu menyebutkan ada kitab-kitab sezaman. Cuma ini bisa kita tahu dan terbukti bahwa tidak semua kitab itu dicetak Pak. Sehingga kalau kita hanya bisa mengakses kitab yang sudah dicetak, tidak berhak kita bicara seolah-olah pembicaraan kita sudah kebenaran yang tidak mungkin salah. Kenapa? Karena kalau kita hanya tahu 5 dari 10 hal, lalu kita bilang tahu semua, itu adalah kekonyolan. Begitu ya. Ini logika yang sederhana. Anda pastikan dulu semuanya tidak ada baru Anda ngomong, begitu ya. Allahumma hdina ahdas sabil.